Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Juma sebenarnya sadar kalau Yesus adalah Tuhan. Bahkan Juma sendiri menyampaikan beberapa mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tapi Juma ini tetap mengeraskan hati dan berusaha mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu semua pernyataannya dijawab tuntas oleh seorang apologet Kristen dengan jawaban yang cerdas dan pastinya membuat Juma tidak bisa menyanggahnya. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita lihat video ini terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini banyak yang cerdas dan banyak yang memuliakan nama Tuhan. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ribuan ratusan orang makan, dan seterusnya. Nah, hal itulah kemudian yang menjadikan orang-orang Kristen menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Tapi apa pernyataan Yesus tentang yang dia miliki semua, pekerjaan yang dimiliki semua? Coba kita lihat dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang dia perhadapkan, yang dia perlihatkan, yang dia pertontonkan, yang dia praktekkan kepada Bani Israel, ternyata kesemua itu adalah rentetan mujizat yang membuktikan dia sebagai utusan Tuhan. Lalu pembuktian dia sebagai Tuhan yang mana? Oke, Zulkifli, memang dari dulu ya, kalau misalnya diskusi itu cuman hanya modal suara kenceng doang. Fokus kamu pasti hanya kalimat yang paling di bawah nih ya, bahwa Bapa yang mengutus aku, maka kamu mati-matian teriak-teriak yang mengatakan Yesus itu cuman utusan begitu. Hampir semuanya umat Islam itu selalu mengatakan bahwa semua utusan itu dikategorikan sebagai nabi. Kebanyakan ngarap doang sih Dul kamu, makanya nggak tahu isi kitabmu sendiri. Yuk ngaji bareng ya, dalam Quran surat 5 ayat 31. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, dalam kurung Qabil. Nah loh, berarti burung gagak ini jadi nabimu dong ya Zulkifli? Jadi umat songong amat sih lo. Zulkifli, dalam Al-Quran maupun dalam Islam itu tidak ada cerita yang model seperti ini ya. Ini dalam kitab para nabi, dalam perjanjian lama. Kita baca dulu ya, dalam Yesaya 55 ayat 11 ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam Islam, bahwa firman itu tidak bisa berbuat apa-apa. Firman itu cuma mantra, kun fayakun maka jadi. Jadi di dalam Islam tidak ada konsep firman yang diutus, apalagi firman itu menjadi manusia. Maka sebabnya umat Islam sampai hari ini masih terus bersikeras mengatakan Yesus itu cuma utusan, padahal Yesus adalah firman yang hidup, firman yang datang ke dunia menjadi manusia itu sendiri. Kemudian lanjut, siapakah firman itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, apakah di dalam Islam firman itu ciptaan, Zulkifli? Yohanes 1 ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, dia di sini adalah bicara tentang firman, karena yang kita baca tadi ini bicara mengenai tentang firman. Dan segala sesuatu tidak ada yang jadi tanpa dia yang adalah firman itu sendiri. Makanya kalau Yesus melakukan segala hal mujizat, bangun, maka orang itu bangun dari matinya, bukan ngebangunin orang bobo ya. Yesus melakukan segala sesuatu mujizat yang ditunjukkan kepada manusia supaya orang tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah pekerjaan Sang Bapa itu sendiri. Jadi ketika kamu melihat Bapa, kamu melihat Yesus. Dan sebaliknya, ketika kamu melihat Yesus, maka kamu melihat Bapa. Begitu ya, ini ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 9. Sebaliknya, ketika ada orang yang melihat nabimu, gak mungkin melihat Tuhannya. Boro-boro Bapa ya, Muhammad itu bapaknya Abdullah. Kalau Yesus, bapaknya siapa? Elohim ya, karena dia sendiri keluar dari mulutnya. Tadi di dalam Yesaya 55 ayat 11 gitu ya.
Tempat tidurnya tempat tidur manusia, tempat tinggalnya tempat tinggal manusia. Semua aspek yang ada pada dirinya manusia. Iya, memang dia datang ke dunia sebagai manusia, betul. Maka dia akan berbicara dan menjadi serigala. Tetapi karena tujuannya dia kepada manusia, maka wujudnya harus manusia, bahasanya pun harus manusia. Kamu sih terlanjur menjadi antikris, maka pengajarannya jelas menolak bahwa Yesus itu tidak datang sebagai manusia. Tetapi dalam fakta sejarahnya mencatat 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi antikristus itu nggak usah sombong, nggak usah merasa diri ini hebat, ya tuh. Lalu unsur apa yang dahsyat pada diri Yesus? Membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, roti membuat sampai ratusan orang makan, dan seterusnya. Jawab Yesus kepadamu, Zulkifli, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kau tahu, Zulkifli, bahwa dia melakukan mujizat itu adalah pekerjaan Bapa yang di sorga. Pekerjaannya itu mulia, bukan pekerjaannya untuk memerangi manusia seperti nabimu. Ini datanya, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Masya Allah. Memaksa orang harus beragama Islam. Wow. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dalam kurung pajak dengan patuh. Oh, maksudnya utusan yang kamu muliakan dan yang kamu anggap mulia ini seperti ini ya, Zulkifli. Maka di sini saya sampaikan, kalau memang kalian memaksa bahwa setiap utusan itu adalah nabi, maka burung gagak pun bisa jadi nabi. Halo, Nabi burung gagak, apa kabarmu? Makanya Zulkifli, lain kali ajari pengikutmu untuk mengerti kitabnya sendiri. Jangan sampai seperti yang ada dalam video ini, cuman hanya ikut-ikutan saja, kasihan deh. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak percakapan Ustadz Juma dengan seorang apologet Kristen, ya. Juma membahas beberapa ayat Alkitab dan berusaha membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, ya. Dan semua pernyataannya di video tadi dijawab tuntas oleh seorang apologet Kristen, dan jawabannya ya jawaban-jawaban yang cerdas dan pastinya memberkati, terutama jawaban yang alkitabiah, ya. Dan semoga di kemudian hari ya Ustadz Juma tidak lagi membahas Alkitab, ya, karena pembahasannya tentang Alkitab selalu tidak tepat. Ya, sebenarnya seperti yang saya bilang di awal, bahwa Ustadz Juma ini sadar ya bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena Ustadz Juma sendiri menyebutkan atau paham kalau Yesus mampu melakukan keajaiban atau mujizat di luar kemampuan manusia. Ya, Juma paham tentang itu. Tapi saya perhatikan ya, Ustadz Juma ini bersikeras untuk mengeraskan hatinya dan tidak menerima kuasa Yesus, dan Juma akhirnya berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya. Jadi soal Juma percaya Yesus Tuhan itu terserah, itu haknya dia. Tapi dari sini sebenarnya kita bisa paham bahwa
ya, Juma ini hanya berusaha menyembunyikan apa yang sebenarnya dia sadari, apa yang sebenarnya dia ketahui, bahwa Yesus adalah Tuhannya. Bahkan di video tadi dia menyebutkan beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya. Dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu sebagai wujud bahwa Yesus adalah yang ilahi, Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan keajaiban di luar kemampuan manusia. Ya. Apa yang dikatakan oleh Juma benar adanya, bahwa Yesus melakukan mukjizat. Bahkan mukjizat yang paling dahsyat ketika dia membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus. Lazarus sudah dikubur 3 hari 3 malam. Lalu Yesus datang dan membangkitkan Lazarus, dan akhirnya Lazarus pun bangkit, ya. Nah, siapa sih manusia biasa yang mampu membangkitkan orang mati? Ya, memang beberapa orang nabi di Perjanjian Lama pernah melakukan yang sama, tetapi bedanya, ya, nabi di Perjanjian Lama, Elia atau Elisa kalau nggak salah, pernah membangkitkan orang mati, tapi itu atas kuasa Tuhan gitu loh. Nah, bedanya dengan Yesus, ketika Yesus melakukan mukjizat, itu berasal dari dirinya sendiri, ya. Dia sendiri mampu membangkitkan orang mati, ya. Dan tidak hanya itu, saudara dalam Tuhan, ya, Yesus juga di hari yang ketiga setelah hari penyaliban, Yesus bangkit dari antara orang mati, ya. Yesus hidup kembali, saudara dalam Tuhan. Yesus tidak dikuasai oleh maut, tetapi Yesus berkuasa atas maut, gitu. Ya. Dan ini semua bukti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Sang Firman yang datang ke dunia ini menyelamatkan orang percaya kepadanya, sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan Tuhan, ya. Dan di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita, semoga hari-hari ini kita tetap semangat, terutama semangat memuji dan memuliakan Tuhan. Semangat hidup dalam Tuhan, ya. Semangat mentaati firman Tuhan, ya. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang menjadi persoalan kita, beban kita, entah suka atau duka yang kita alami, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Saya selalu ingatkan, kalau kita sukacita, kalau kita sedang diberkati, ya, kita tidak boleh lupa bahwa sumber berkat kita adalah Tuhan. Maka wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kalau saat ini kita dalam keadaan berbagai masalah, dalam berbagai persoalan, ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Maka kita serahkan semua kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Ya, sekali lagi tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.